Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Stimevanda, nomor absen 29, kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang tuntutan dan agenda reformasi. Apa sih itu reformasi? Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak dekoratif. Tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak 1998. Gerakan Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menduduki jabatan. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan difungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998, direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1994, mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur dalam tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstran yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan di daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR atau MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR atau DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR dan DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapatkan sambutan rakyat dalam tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR atau DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR dan MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan mengundurkan dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.